Assalamualaikum Nasya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa follow dan tap berlayar. Hari ini kita akan bahas tentang kitab As-Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah. Ya, Thimarul Yani'ah, buah yang ranum dalam taman, ya, dalam taman yang indah. Nah, kita masih bahas bab tentang puasa. Jadi ini adalah syarah dari kitabnya Riyadul Badi'ah, disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Adapun kitab Riyadul Badi'ah dikarang oleh Syekh Muhammad Hasbullah bin Sulaiman. Oke, kita bahas ya. Pertama, Kitabus Siyam. Furida Ramadhanu fi sanati saniyati minal hijrah. Fasama sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina li'anna muddata muqamihi bil madinati isyaru sinin. Diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW puasa 9 tahun, karena sungguhnya masa bermukim beliau di kota Madinah adalah 10 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW mengalami yang namanya puasa Ramadan selama 9 tahun. Bayangkan, hanya dengan 9 tahun mengalami 9 tahun Ramadan, tapi beliau bisa menciptakan sebuah generasi yang sangat luar biasa. Isru sinina wattis'u kullaha wa nawaqidu illa sanatun fakamilah. Dan 9 tahun tersebut seluruhnya merupakan tahun-tahun yang kurang, hanya 29 hari kecuali 1 tahun saja. Maka adalah tahun yang sempurna, genap 30 hari. Yang namanya puasa itu kadang Ramadan 29 hari, kadang Ramadan 30 hari, itu udah ma'ruf itu. Ya. La yajibu shaumu ramadhana, tidak wajib bagi puasa Ramadan illa 'alal muslimin, kecuali bagi orang yang beragama Islam. Orang kafir enggak wajib. Al-balighi, yaitu orang yang baligh. Kalau laki-laki sudah keluar sperma baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Bagi perempuan sudah haid, ya kan? Al-aqili, yaitu orang yang akil, orang yang berakal. Al-qadiri ala saumi, yaitu mampu untuk berpuasa. At-tahiri minal haid wan nifas, yaitu orang yang bersih, suci dari haid dan nifas, ya. As-sahih al-mukim walau hukman. Nah, yang sehat, jadi orang yang sakit nggak wajib puasa. Lalu lagi bermukim, walaupun mukimnya hanya secara hukum saja, ya. Jadi kalau orang yang bepergian tidak wajib berpuasa. Wa iza tamma sya'banu salathina yauman. Dan apabila telah genap bulan Sya'ban 30 hari, minar ru'yati walam yusbat ramadhanu lailati salathin. Dan belum ditetapkan bulan Ramadan pada malam ke-30, yaitu tanggal 29 Ramadan. Aura al-hilal, atau telah melihat hilal. Wahidun, seorang. Adalun, yaitu yang adil. Adil itu artinya tidak tidak melakukan dosa besar, ya, tidak fasik, itu namanya adil. Wahidun adilun fi syahadati lailata salasin. Jadi orang yang adil dalam persaksiannya di malam ke-30, yaitu tanggal 29 bulan Sya'ban, ya. Wasabata, dan telah tetap, ai al-hilal, yaitu hilalnya itu tetap, indal qadi, menurut qadi. Qadi itu hakim, pejabat, pemerintah terkait. Bimuqtadha dzalika, sesuai dengan saksi itu. Jadi nggak semua orang bisa sembarangan untuk menentukan hilal segala macam.
Ya. Au thabata indahu bi ilmihi wa bayyana mustanadahu wa huwa mujtahidun. Atau telah tetapkan hilal itu menurut qadi berdasarkan pengetahuannya dan beliau mampu menjelaskan sandaran hukumnya dan beliau adalah seorang yang mujtahid. Jadi syaratnya harus mujtahid. Wajib berpuasa ala umumin nas, bagi kebanyakan manusia. Mimman kana mutla'uhu muwafiqan limatla'i mahallir ru'yah, yaitu bagi orang yang area kemunculan bulannya sesuai dengan matla', sesuai dengan area kemunculan di tempat terlihatnya hilal. Jadi kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau lebih cenderung kepada ru'yah yang sesuai dengan matla', bukan ru'yah yang global. Wa kharaja bi ru'yatil adli syahadatuhu bi thubuti al-hilali fi baladin akhar fala budda min itsnain. Dan keluar dari batasan melihatnya orang adil, yaitu persaksiannya akan tetapnya hilal di negeri yang lain, maka tidak boleh kesaksian melihat hilal. Maka tidak boleh tidak kesaksian melihat hilal harus ada 2 orang. Jadi melihat hilal itu harus di matlaknya seperti yang saya jelaskan kemarin, ya. Dan nggak boleh di luar matlak itu. Makanya kesaksian itu harus minimal 2 orang. Fa illam yathbut, dan jika belum tetap ai al-hilal, yaitu hilalnya itu indahu ai al-qadi, di menurut qadi, wajaba ai as-shaum, maka wajib berpuasa ala ra'yi walau ghaira adlin wa in kana hadidal basari, walaupun ia bukan yang adil namun jika ia berpenglihatan tajam. Jadi wajib wajib berpuasa bagi orang yang melihat hilal walaupun dia bukan orang yang adil tapi dia berpenglihatan yang tajam. Hatta law ra'a sya'bana wa lam yathbut indal qadi thabata shaumu haqiqi bi haqqihi bis tikmali sya'bana salasina yauman min ru'yatih. Hingga jikalau ia telah melihat bulan Sya'ban telah berakhir namun belum tetap atau belum positif menurut qadi, maka menjadi tetap berpuasa wajib pada hak pribadi orang itu dibandingkan menyempurnakan puasa Sya'ban 30 hari karena ia telah melihat hilal Ramadan. Jadi kalau misalnya ada orang melihat hilal tapi qadi tidak memutuskan berdasarkan penglihatannya, maka walaupun qadi berpuasa besoknya lagi, maka dia yang melihat hilal wajib berpuasa mulai besoknya. Ya. Ini jadi yang menjadi hukum bagi sebuah negara itu adalah pemerintahnya yang memutuskan. Tapi jika orang berijtihad dan dia yakin ijtihadnya itu benar, maka wajib dia melaksanakan ijtihadnya itu walaupun bertentangan dengan negara. Apa yang diputuskan oleh qadi di sebuah negara, para ulama mujtahid di sebuah negara, itu adalah tanggung jawab mereka secara keilmuan. Tapi bagi orang yang melihat hilal dan yakin, maka wajib dia berpuasa besok harinya. Terlepas dari orang di negara itu puasanya kapan, nggak peduli. Ya, itulah kalau misalnya kayak begini sebenarnya selesai masalah. Yang berhak memutuskan puasa Ramadan kapan, segala macam kapan, itu sebenarnya pemerintah. Jadi orang nggak begitu bingung, nggak dibuat bingung gitu. Adapun kalau ormas atau sekelompok orang atau pribadi mau puasanya lebih cepat karena memang melihat hilal atau apapun, ya itu urusan pribadi. Ya, usahakan jangan disebarluaskan. Sampai mana tadi? Wa alaman saddaqahu faqat, dan bagi orang yang membenarkan saja, ai man i'taqada sidqa man akhbarahu birru'yah, ya ini orang yang meyakini kebenaran orang yang mengabarkannya mengenai terlihatnya hilal, walau ghaira ma'tsuqin bihi wa illam yazkur ra'i
ra'i ru'yatal hilali indal qadi walau kana fasiqan aw raqiqan aw saghiran aw kafiran. Maka walaupun orang yang terpercaya beritanya dan meskipun si pelihat tidak menuturkan melihat hilal kepada qadi, dan walaupun orang itu berupa orang fasik atau budak atau anak kecil dan orang kafir, wa man akhbarahu mausuqun bihi bi annahu ra'al hilala wajaba alaihi shaumu wa illam yusaddiqhu lianna khabaru thiqata maqbulun syara'an. Dan siapa saja yang telah dikabarkan dirinya oleh orang yang terpercaya beritanya dengan hal bahwa orang itu telah melihat hilal, maka wajib baginya berpuasa meskipun ia tidak membenarkan orang itu, karena sungguhnya kabar orang yang terpercaya dapat diterima atau sah menurut syariat. Terima kasih Iman sudah bergabung. Jangan lupa follow dan tap-tap layar ya. Terima kasih. Qala Zayyadi wa mithluhu mawthuqun bi zawjatihi wa jariyatihi wa sadiqihi. Dan Syekh Az-Zayyadi berkata, dan sepadan dengan orang yang semacam itu adalah orang yang dipercayai oleh istrinya dan budak perempuannya dan kawan-kawannya. Walaupun dipercaya oleh orang-orang terdekat cukup. Nah, sekarang kita faslun, membahas tentang fasal. Terima kasih Purple Sun, jangan lupa follow dan tap-tap layar. Faslun fi umurin la budda minha li saumi ba'duha arkanun wa huwa rabi'u wal khamis. Fasal menerangkan berbagai perkara yang tidak boleh tidak darinya harus dipenuhi dalam puasa. Sebagian perkara itu merupakan rukun rukun puasa, yaitu syarat yang keempat dan syarat yang kelima. Jadi syarat yang pertama, syurutus sihhati saumi sitatun al-awwal al-islam fala yasihu minal kafir. Dan syarat keabsahan puasa yaitu ada 6. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam, maka tidak sah puasanya orang kafir. Kang Jagal, terima kasih sudah bergabung. Wathani at-tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz, maka tidaklah sah puasa bagi orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz. Fala yasihu min majnuni wa sabi'in ghairi mumayyiz. Jadi syarat sah puasa itu harus tamyiz. Yang ketiga, wa thalithun naqa'u minal haidi wan nifas. Itu syarat ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Wal wiladati wa yahrumu ala haidi wan nufasaa al-imsaku bin niyati shaumi wa la yajibu alaiha ta'ati muftirin wa kadzalika nahwil idi iktifaan bi adamin niyah. Dan diharamkan bagi orang yang haid dan nifas menahan dari makan dan minum. Haram bagi orang yang nifas untuk makan dan untuk puasa. Ya, diharamkan bagi orang yang haid dan nifas menahan dari makan dan minum dengan niat berpuasa, dan tidak wajib baginya melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi nggak wajib puasa, tapi tidak wajib melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya cukup dengan minum, udah cukup. Dan begitupun di waktu semacam hari raya, karena tercukupi tidak berpuasanya dengan ketiadaan niat. Jadi kalau udah nggak niat ya dianggap udah nggak berpuasa. Terima kasih yang sudah gabung, jangan lupa follow dan tap layar. Kita lanjutkan. Wa yu'tabaru wujuda hadhihi thalathati jami'an nahari. Dan tidak diperhitungkan sah terwujudnya 3 syarat ini di seluruh siang hari. Falawir tadda au zala tamyizuhu bijununi au wujida nahwul haidi fi juz'in minan nahari walau lahzatan bi batala saumuhu wa in kana al jununu bi syurbi
mujannini laila. Maka seandainya seorang itu murtad atau hilang ketamyizannya dengan sebab gila, ya, atau ditemukan semacam haid di salah satu bagian dari waktu siang hari, meskipun hanya sesaat, maka batal puasanya meskipun keadaan orang gilanya itu dengan sebab minum sesuatu yang membuatnya gila di malam hari. Jadi kalau diniatin, gue mau minum obat nih, habis minum obat gue yakin nih besok pasti gila. Nah, tetap puasanya diperhitungkan. Maka kalau orang yang minum obat setelah di malamnya, maka dia puasanya batal. Gilanya asli ataupun dibuat-buat dengan minum obat. Wa kadza law waladat al mar'atu wa illam tarada damman li'annal wiladata muftiratun. Dan begitu pun jika wanita melahirkan meskipun dia tidak melihat darah, karena sungguhnya melahirkan adalah pembatal puasa. Yang namanya melahirkan, mau ada darahnya mau nggak ada darahnya, itu membatalkan puasa. Wala yadurrul ighma'u was-sakaru alladhi lam yata'adda bihi in khala anhuma lahzatun fin nahari iktifaan bin niyati ma'al ifaqati fi juz'in minhu. Dan tidak apa-apa sah puasanya orang yang ayan, epilepsi dan mabuk yang ia tidak bertindak berlebihan dengannya, jika terkosongkan kesadaran dari kedua hal itu sebentar saja di siang, karena tercukupi dengan berniat disertai keadaan sadar sembuh di satu bagian dari siang hari itu. Jadi kalau cuma sebentar. Terima kasih Vanessa sudah bergabung. Jangan lupa follow dan tutup layar. Cuma sebentar, orang ayannya atau mabuknya nggak sadarnya, maka puasanya tetap dianggap sah. Wala yadurun naumu al-mustaghriqu jami'an nahari li baqa'i ahliyatil khitabi fihi. Dan tidak mengapa atau sah puasanya tidur yang menghabiskan seluruh hari karena masih tetapnya sebagai orang yang berstatus wajib puasa padanya. Ya, jadi kerjaannya tidur mulu seharian, sholat tidur, maka tetap sah puasanya walaupun itu orang yang rugi. Ya, terima kasih Caca Supatin, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa di follow dan tap layar. Warabi'un an-niyatu, dan yang keempat syaratnya adalah an-niyat. Ya, bi an yastahdira zatas saumi wa hiya imsaku summa sifatihi wa hiya kaunuhu min ramadanu aw ghairihi ka nazrin summa yaqdiru lil ityani bizalika wa yuqrinuhu bin niyah. Dan syarat keempat adalah niat dengan cara menghadirkan zat puasa, hakikat puasa itu, yaitu menahan diri dari berbagai pembatal puasa, kemudian menghadirkan sifat-sifatnya, yaitu keadaan puasa termasuk puasa Ramadan atau selainnya seperti puasa nazar, kemudian ia menyengaja untuk melakukan akan hal itu dan menyertakan dengan niat tersebut. Walau nawa sauma biqalbihi fi athna'i as-salati sahhat niyatuhu. Dan jika seorang berniat puasa di hatinya di pertengahan salat, maka telah sah niatnya. Wa tasihhun niyatu halal jima'i li'annahu la yatalabbasu bisawmi illa ba'daha. Dan sah niat puasa saat bersetubuh, karena sungguhnya saat itu ia belum melangsungkan dalam pelaksanaan berpuasa kecuali setelahnya itu selesai. Aduh, ada ya orang sebelum sebelum azan subuh dia setubuh dulu, lalu niatnya pas subuh. Seandainya ada orang model begitu, maka dia niatnya sah. Kenapa? Karena dia setubuhnya sebelum subuh. Kecuali sampai subuh dia setubuh terus, masih dalam keadaan subuh, yang nggak sah puasanya. Ya. Adapun ketika dia
masuk puasa dalam keadaan belum mandi itu lain hal, ya tetap wajib mandi. Ya. Terima kasih sudah bergabung Mbak Des. Jangan lupa follow dan tap layar. Terima kasih sudah tap layar Mbak Des. Sampai mana tadi? Wa tasihhu niyatu siyami tatawwu'i qabla zawal, dan sah niat berpuasa sunnah sebelum zawal, sebelum matahari bergeser dari tengah langit. Ini beda. Kalau puasa sunnah itu nggak harus subuh. Jadi kalau misalnya udah lebih dari subuh lalu dia mau puasa sunnah nggak ada masalah. Maafi muskilah qabla zawal, tapi syaratnya sebelum matahari bergeser dari tengah langit, sebelum zuhur. Ya. Wa an nazara itmamahu kana qala in nawaitu sawma yaumi kadza fa'alayat in itmamuhu fanawahu, dan hendaklah ia bernazar akan menyempurnakannya seperti ia berkata, jika aku berniat berpuasa di hari demikian maka wajib bagiku menyempurnakannya, lalu ia berniat puasa di hari itu. Ya, jadi kalau puasa sunnah boleh setelah subuh. Terima kasih cantik. Jangan lupa follow dan tap layar. Semoga ada manfaatnya majelis ini. Bisyarati an la yata'ata muftiran qablaha, dengan syarat ia belum mengkonsumsi pembatal puasa sebelumnya. Bi an la yasbiqaha munafin lisaumi, seumpama tidak mendahuluinya oleh sesuatu yang meniadakan membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau misalnya puasa sunnah boleh setelah puasa, tapi syaratnya belum makan atau belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika setelah sholat subuh, sholat witir, taklim, lalu Nabi Muhammad datang ke Siti Aisyah bertanya, apa yang bisa kita makan hari ini wahai Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, idzan fa inni shaim, kalau begitu saya berpuasa. Kan Nabi Muhammad belum makan apa-apa. Falau asbaha walam yanwi sauman summa summa tamad madha walam yubaligh fasabaqa ma'ul madmadatu illa jawfihi summa nawa sauma tatawu'in sahha. Jika seorang memasuki waktu pagi dan dia belum berniat puasa, kemudian ia berkumur-kumur namun ia tidak berlebihan, lalu masuk air berkumur-kumur itu ke perutnya, kemudian ia berniat puasa, maka sah puasanya. Karena kumurnya itu bukan karena niat minum, cuma sekedar niat kumur-kumur. Ketika berwudu kan kita kumur-kumur. Ya, emang sih dalam sunnahnya ketika berpuasa kumur-kumurnya nggak boleh berlebihan, tapi kan saat itu dia belum berniat puasa. Jadi kalau konteksnya kayak begitu doang, maka puasanya tetap sah, nggak ada masalah. Ingat sekali lagi, ini konteksnya kalau puasa sunnah. Wawuku uha, dan menempatkannya ainiyati siyami tatawu'i, ya ini melakukan niat puasa sunnah. Fil laili afdal, di malam hari itu lebih utama. Jadi kalau niat puasa di malam hari itu hukumnya sekedar lebih utama, nggak wajib. Ya, wala yushtaratu ta'yinun niyati fihi bal yajuzul itlaq, dan tidak disyaratkan menyebut dengan jelas materi niat di dalamnya berniat puasa sunnah, akan tapi diperbolehkan memutlakannya. Saya niat puasa karena Allah. Jadi nggak harus nawaitu shauma ghadin an adai, nggak perlu diniatin bener-bener puasa. Pokoknya niat puasa mutlak aja udah cukup. Ya. Bi an yaqulu, seumpama contohnya dia ngomong nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Udah cukup. Aku niat puasa besok karena Allah Ta'ala. Bal law nawabihi ghairahu hasala saumuhu aidan. Bal law nafahu saqatat talab.
Bahkan seandainya ia berniat dengan niat tersebut untuk puasa lainnya, maka telah didapati sah puasanya juga. Akan tapi kalau ia meniadakan niat, maka gugur penuntutan untuk menyempurnakan puasa. Ya. Nah, kita lanjut. Wa yajibu fi siyami al-fardhati ta'yinuhu. Dan wajib dalam puasa fardu menentukan puasanya. Beda dengan puasa sunnah, ya. Min haitsu al jinsu kal kafarati wa illam yu'ayyin nawaha ka kafarati tiharin aw yamin. Dan dari sisi jenisnya seperti puasa kafarat, meskipun ia tidak menentukan jenis kafaratnya, seperti puasa kafarat jihar atau kafarat yamin. Wa kasaumin nazari wa illam yu'ayyin nawahu ka nazari tabarruri aulajahi aulajaji, seperti puasa nazar meskipun ia tidak menentukan jenis nazarnya, seperti nazar tabarrur membebaskan budak atau nazar lajaj, ya. Jadi tetap wajib. Untuk puasa yang wajib itu ditentukan niatnya. Saya niat puasa Ramadan, saya niat puasa nazar, saya niat puasa kafarat. Wajib diniatin kafarat secara muayyan, secara khusus. Tapi tidak ditentukan, tidak wajib menentukan kafarat apa. Kafaratnya tetap ditentukan. Dan yang ketiga, wakal qodoi, seperti puasa qada an ramadana wa illam yu'ayyin ramadana sanati kaza bi hudusiha. Nah, jadi puasa qada bulan Ramadan juga wajib. Saya niat puasa qada meskipun dia tidak menentukan Ramadan tahun demikian dengan mengkhususkan tahun tersebut. Pokoknya qada. Bisa jadi ada orang yang qada Ramadan sebelumnya belum dibayar. Ya. Sampai mana tadi? Wa innama wajaba ta'yinu fihi li'annahu iddatun ibadatun mudafatin ila waqtin. Dan sungguhnya wajib menentukan di dalam berpuasa hanyalah karena sungguhnya puasa itu suatu ibadah yang disandarkan yang terkait erat dengan waktu. Wa wuqu'u niyatihi aisyamil faridah, dan menempatkan niatnya yaitu niat puasa fardu itu fi juz'in minal laili, di satu bagian dari malam hari sebelum subuh. Warung Mas Bro, terima kasih sudah tap layar. Siapa Warung Mas Bro ya? Saya lupa. Intan ya? Kalau nggak salah Intan. Makasih Mbak Intan sudah tap layar. Semoga ada manfaatnya majelis singkat ini. Sedikit lagi. Udah jam 7:03. Sampai mana tadi? Wa in kana siyamu sabiyan, walaupun yang puasa itu anak kecil, walau qabla al-fitri min al-yaumil madhi, dan walaupun berniat sebelum buka puasa dan hari yang telah berlalu. Liqaulihi, dalilnya adalah man lam yubayyiti as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Wah, terima kasih, jazakillah khair Intan. Ai man lam yuqi' niyata siyami fi juz'in min ajza'il laili minal ghurubi ila al-fajri fala siyama lahu sahihun fala yaqa'u an ramadana bila khilaf. Ya, ini siapa saja yang tidak menjatuhkan niat puasanya di satu bagian dari malam, mulai dari terbenam matahari sampai fajar, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Maka puasa tersebut tidak menjadi sebagian puasa Ramadan dengan tanpa adanya perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat. Kalau kita mau puasa besoknya, maka kita udah boleh niat puasa sejak maghrib sampai sebelum subuh, ya. Waalaikumsalam. Mak, ada orang. Wal fadlu, adapun yang lebih utama, wuqu'uha, menjatuhkannya, niyati, yaitu menjatuhkan niat itu fi sulusil akhir, pada sepertiga malam terakhir.
Berarti jam berapa tuh? Jam 2 sampai jam 5 kira-kira tuh. Sepertiga malam terakhir. Au fi nisfil akhiri riayatan liman tarata yaqriban niyati minal ibadati lima tu'zira iftiara nuha biha. Yaitu di paruh akhir malam. Guna memperhatikan pada pendapat ulama yang telah mensyaratkan dekatnya niat dari satu ibadah yang dilaksanakan karena adanya sesuatu yang dikategorikan uzur untuk membarengkan niat dengan ibadah puasa. Jadi yang namanya niat itu harus bareng dengan yang namanya puasa itu sendiri. Jadi semakin dekat ke subuh semakin baik, ya. Walaupun boleh dari habis maghrib langsung niat boleh. Habis witir, habis sholat taraweh langsung niat boleh, nggak ada masalah. Cuma ini masalah mana yang lebih utama aja. Dikit lagi. Dikit lagi. Wal khamisu, dan yang kelima, al-imsaku, menahan diri anil muftirati, dari hal apa saja yang membatalkan puasa. Allati bayanuha kulliha minal fajri ilal ghurub, yaitu yang akan datang penjelasannya seluruhnya semenjak fajar sampai terbenam matahari. Yang terakhir, wasadisu, yang terakhir, yang keenam, dukhulul waqti, masuk waktu. Au wujudu as-sababi fi saumil faridah, yaitu adanya sebab dalam puasa fardu. Katarki ba'di wajibati al-haji au fi'ali syai'in min muharramati, seperti meninggalkan sebagian wajib haji atau melakukan sesuatu dari keharaman haji. Jadi ada 6 syarat sah namanya puasa. Yang pertama adalah beragama Islam, kedua tamyiz, itu sempurna, sehat akalnya. Yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat adalah niat, yang kelima adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, dan yang keenam adalah masuk waktu. Itu 6 syarat sahnya puasa sebagaimana dijelaskan dalam Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah. Insyaallah besok kita akan bahas tentang faslun fi anwa'il muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan yang sudah mengirimkan hadiahnya. Assalamualaikum.